Salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu pilkada-pilkada itu adalah soal politik identitas, politik sara dan hoax. Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati, kita ini beragam, agama, suku, ras beragam. Hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Tidak usah ragu-ragu, segera peringatkan. Panggil Pak Pasti Grogi. Kita sama-sama bernarasi, kita saling menghormati narasi. Tapi kalau terus-menerus dinarasikan seolah-olah Anies itu membahayakan bagi bangsa, dan ini saya kira yang harus kita bantah. Kita ini siapa? Kita harus menghormati semua warga negara punya hak yang sama, dipilih dan memilih, kemudian punya tanggung jawab yang sama untuk majunya bangsa dan negara. Nah, permainan politik identitas tentu itu satu fenomena yang tidak bisa kita pungkiri dan susah dibendung. Tapi kan ini juga mulai melebar politik identitas ini, Bang Karni. Yang Pak Anies juga memahami keadaannya bahwa rakyat Indonesia tidak menerima pemimpin yang terlalu berbau ke Arab-Araban, bukan wajahnya, mental berpikirnya. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah Anies untuk Indonesia atau ini hanya demokrasi mau dijadikan kuda Troya? Kan itu pertanyaan terbesar. Yang tersisa di banyak orang adalah tidak pernah Anies sekalipun maju ke depan publik mempermasalahkan penggunaan yang overutilize soal-soal identitas di dalam kampanye Pilgub DKI. Tidak pernah satu kali pun. Ketika orang tidak bisa disolatkan karena memilih Ahok dan sebagainya, itu luka bagi nasionalisme kita. Mari kita bersama seluruh komponen anak bangsa menolak pemberlakuan atau penerapan politik identitas berbasis agama. Karena apa? Karena ini berpotensi mengancam keindonesiaan kita. Netizen komentari ucapan Anies Baswedan, gak berani ucapkan Selamat Natal. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang terdampak pandemi, perayaan Natal tahun ini digelar secara offline hampir di sejumlah daerah di Indonesia. Menyambut datangnya Natal, sejumlah ucapan untuk umat Kristiani berdatangan, termasuk salah satunya dari Anies Baswedan. Bakal Capres 2024 yang diusung Partai Nasdem tersebut melalui akun Twitter pribadinya secara tipis-tipis memberikan ucapan terkait perayaan Natal yang mayoritas tengah dirayakan umat Kristiani. Kecewanya itu pun dengan segera dibanjiri komentar netizen. Perdebatan tahunan, polemik ucapan Selamat Natal tengah jadi fenomena tersendiri di tanah air. Ini bahkan jadi perdebatan tiap tahunnya, terutama menjelang datangnya Natal. Intelektual Muslim Quraisy Shihab pernah membahas mengenai hukum mengucap Selamat Natal dalam siaran YouTube di channel Gus TV yang berjudul Hukum Mengucapkan Selamat Natal. Profesor Quraisy Shihab memperbolehkan memberi ucapan Selamat Natal kepada mereka yang merayakan, asalkan ucapan itu tidak mengubah akidah Islam yang mengucapkan. Jika hanya mengucapkan, hukumnya boleh, asalkan umat Muslim meyakini bahwa Isa alaihissalam adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Bahkan menurut Quraisy Shihab, ucapan Selamat Natal ditempat di dalam Al-Quran. Yang pertama kali mengucapkannya Nabi Isa alaihissalam dijelaskan dalam Quran surat Maryam. Di hari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam mengucapkan salam sejahtera bagiku pada kelahiranku. Memberikan ucapan Selamat Natal bukan bagian dari suatu ritual agama tertentu hingga boleh saja. Ucap Paskah. Sementara itu, menurut kesaksian mantan stafnya Billy David Rotumilane, Anies Baswedan bukanlah sosok yang seperti di-framing di media selama ini. Anies menurutnya bukanlah sosok yang intoleran dan justru mampu masuk ke semua golongan, termasuk umat Kristiani. Putra pendeta di Sentani, Papua itu menyebut bahkan Anies Baswedan tak pernah absen mengucapkan Paskah untuknya dan umat Kristiani lainnya. Kunjungi Karanganyar, Anies Baswedan disambut poster Anies dilarang masuk. Sekelompok orang menggelar aksi demonstrasi menolak kedatangan Anies Baswedan di pintu tol Kodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu 25 Desember 2022. Demonstrasi itu digelar sebagai respons atas rencana kedatangan Anies Baswedan ke daerah tersebut untuk menghadiri pernikahan putra temannya yang merupakan dosen Universitas 11 Maret, Lukman Hakim. Puluhan massa aksi yang tampak mengenakan helm, topi, dan masker itu membentangkan poster bertuliskan "Enyahlah Anies Baswedan dari Kota Solo. Anies dilarang masuk dan Wong Solo tolak politik Anies." Akan tetapi, aksi yang digelar di perbatasan Karanganyar dan Solo itu hanya berlangsung sekitar 10 menit, tepatnya sejak 14.10 hingga 14.20 WIB.
Tanggapan Lukman Hakim. Lukman Hakim sebagai pihak yang mengundang Anies Baswedan hadir pada acara pernikahan putranya mengaku bersyukur calon presiden dari Partai Nasional Demokrat meluangkan datang di sela-sela kesibukannya. Teman Anies semasa berkuliah di Universitas Gadjah Mada itu membenarkan perihal adanya penolakan dari sekelompok orang terhadap kehadiran Anies di wilayahnya. Lukman menuturkan dia tak hendak memperpanjang persoalan tersebut mengingat situasi tersebut biasa terjadi dan menjadi bagian dari demokrasi. Lukman menuturkan dia tak hendak memperpanjang persoalan tersebut mengingat situasi tersebut biasa terjadi dan menjadi bagian dari demokrasi. Menurut Lukman, Anies Baswedan tak ingin ada keterbelahan dalam masyarakat selama proses pemilihan umum 2024. Penjelasan Anies Baswedan. Sementara itu, Anies Baswedan merasa bernostalgia saat menghadiri acara pernikahan putra temannya di Karanganyar. Anies menjelaskan usai menghadiri acara pernikahan putra Lukman Hakim, dia berencana datang ke acara relawannya di kota Solo, Jateng. Warning bagi parpol lama, dicungkil Perindo, PSI, dan Hanura dari pemilu 2024. Peluang partai non-parlemen lolos menjadi peserta pemilu 2024 relatif kecil, apalagi dengan ambang batas parlemen sebesar 4%. Terkecuali partai-partai yang lolos ke parlemen di tahun 2019 gagal di pemilu 2024. Sehingga menjadi peluang buat partai non-parlemen itu pun bisa terjadi jika basis pemilihnya lari kepada partai-partai non-parlemen. Parpol yang sudah memiliki kursi di level DPRD di pemilu 2019 tentu lebih percaya diri seperti PSI, Hanura, dan Perindo, sehingga tidak menutup kemungkinan dari partai non-parlemen yang bakal lolos di pemilu 2024. Arifki mencatat dari berbagai lembaga rilis lembaga survei, Perindo salah satu partai biru yang lolos ke parlemen. Menurut dia ada beberapa alasan yang menyebabkan Perindo memiliki peluang di tahun 2024. Pertama, infrastruktur politiknya sudah bekerja, baik yang dikelola oleh partai sendiri atau kader-kader yang dipilih di DPRD pada pemilu 2019. Kedua, masuknya figur-figur baru di Perindo seperti Tuanku Guru Bajang dan mantan komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiansyah. Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategik ini melihat PSI dan Hanura juga memiliki peluang yang cukup baik di tahun 2024. Tetapi Hanura harus berebut suara dan jaringan kelompok di internal partai yang kini mendirikan PKN. Sedangkan PSI jelas Arifki harus berusaha mencari figur baru setelah beberapa kader terbaiknya seperti Samara, Rian Ernest, dan lainnya yang memilih mundur dari kepengurusan. Diketahui Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 17 partai politik yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024. 9 diantaranya merupakan parpol lama atau parpol yang lolos parlemen di pemilu 2019. Sedangkan 8 parpol lainnya merupakan partai baru atau partai non-parlemen seperti Perindo, PBB, PKN, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hanura, PSI, dan Partai Buruh.